Oke, kemarin juga saya mendapat masukan dari Kaprodi terkait kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pemahaman mengenai ekonometrika, karena ini mata kuliah yang memang baru, kemudian mahasiswa juga baru mengetahui, baru mempelajari, dan baru mendengar gitu ya, karena di angkatan-angkatan sebelumnya tidak ada mata kuliah ini, maka ada transisi, ada dan pemahaman baru mengenai apa itu mata kuliah ekonometrika. Nah, kemudian dicapailah keputusan dan kesepakatan dari Prodi untuk mengajarkan beberapa hal yang prinsip dan penting gitu ya, karena kalau kita bicara mengenai ekonometrika itu banyak sekali materinya sampai kepada bagaimana mengolah data panel, data cross section, kemudian time series, alatnya, perlakuannya, dan interpretasinya itu banyak sekali. Kita belum juga memasuki regresi kualitatif, yaitu dummy regression. Apa itu? Dummy itu pengistilahan, misalnya memilih atau tidak memilih, dipilih atau tidak dipilih dalam regresi Tobit, logik, dan Tobit, logik, Tobit. Nah, baiklah, di pertemuan ini saya cuma ingin tercapai yang pertama adalah mahasiswa mampu mengoperasionalkan ITIUS, kemudian baru bisa menggunakan STSS. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya berharap mahasiswa itu memiliki tools-nya gitu ya. Kalau nggak punya tools-nya, gimana mau ngolah? Sementara nanti latihan-latihan yang akan saya berikan dalam bentuk tools interpretasi ekonometrika dengan alat. Karena ekonometrika itu nggak bisa hanya sekedar dibahas materinya, memang kita harus membahasnya melalui latihan gitu ya. Kemudian saya akan coba mulai, modul juga sudah saya berikan terkait, mungkin kita agak mundur dikit untuk maju. Pertama adalah mengenai bagaimana menginput format data pada Excel, kemudian dipindahkan pada EViews. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membuat work file di EViews-nya. Saya nggak akan bosan-bosannya meminta mahasiswa untuk membuka dan mengenalkan diri terhadap EViews. Jadi saya akan coba buka EViews-nya dulu, kemudian kita akan entry perlahan-pelan gitu ya, terkait pengolahannya. Nah, ini sudah saya buka sih, tetapi belum terlihat mungkin di screen-nya mahasiswa. Jadi, oke, sekarang sudah terbuka. Nah, bagaimana cara dan pola kerjanya? Yang pertama adalah, Anda semua lihat ya, di sini ada file di pojok kiri atas. Oke, file, diklik. Ini saya mohon co-host dibantu untuk admit rekan-rekannya. Oke, nah di sini kan ada menu file ya, menu file, kemudian ini saya rekam jadi bisa nanti saya sharing untuk bisa diulang rekamannya. Kemudian di sini ada work file, new, ada open, save, save as, gitu ya, import dan ekspor. Saya sampaikan dulu, new itu untuk membuat work file baru. Kemudian impor berarti kita mengimpor dari data yang kita miliki di Excel. Mahasiswa kemarin di awal sudah saya minta dalam tugas 1 ya, untuk mencari data dalam bentuk panel, kemudian cross section dan time series. Itu juga bisa ditarik dari sini, import form, data apa yang akan ditarik, itu bisa langsung diolah. Jadi, dalam penugasan sesi yang ketiga, saya minta untuk melakukan analisis deskriptif pada data Anda, itu sebenarnya bisa menarik dari import form file. Jadi kita tinggal klik gitu ya. Nah, di sini nanti datanya bisa mau dipilih yang mana yang mau diimpor. Data mana yang mau diimpor, berarti kalau saya sudah memberikan latihan, kan pernah ya di sesi 4 saya memberikan
data-data terkait pelatihan, baik itu regresi pada data bank, pada data jumlah pemilih, kemudian pada data perbankan dalam model OBIT, kemudian PROBIT gitu ya, kualitatif, sudah saya berikan. Tapi mungkin mahasiswa juga belum memahami bagaimana mengoperasionalkannya. Jadi saya akan cari data ekonometrik yang sudah dibagikan kemarin. Oke, kita lihat ya. Di sini ada Oke, ya. Ada latihan dengan EViews. Jadi ini ada latihan dengan EViews. Ambil datanya. Ini sebenarnya data Excel, tapi saya tarik bank. Oke. Jadi Anda tinggal menarik data. Atau langkah yang lain, ya. Langkah yang lain adalah kalau misalnya ini kita mulai dengan file lagi. Anda buka new, kemudian masuk ke work file. Nah, work file. Berarti artinya asumsinya adalah datanya belum ada. Kita baru mau bikin kertas kerjanya di menu EViews ini. Bagaimana caranya? Lihat yang pertama. Kalau tadi sistem yang pertama adalah dengan menarik data Excel, import. Yang kedua adalah dengan melakukan create work file. Ini lihat ya, di sini ada data ini ada dengan yang tidak pakai undate atau data, kemudian data reguler frekuensi, dan kemudian panel. Jadi data panel itu kan Anda tahu ya, banyak perusahaan, banyak data, dan periodenya juga banyak. Nah, di sini ada date specification. Date specification itu terdiri atas apa? Ada multi-year, tahun per tahun, annual berarti tahunan, semi-annual bisa 3 tahun, bisa 3 bulan, 4 bulan, gitu ya. Quarterly 4 bulan, pasti monthly bulanan. Kemudian di monthly itu di antar bulan. Kemudian ada 10 day, 14 time nightly. Jadi biasanya malam untuk transaksi penutupan harga saham atau kurs. 10 day, 10 harian, weekly. Ini bisa Anda pilih. Saya contohkan yang paling mudah kita kerjakan ya, bulanan atau tahunan, anual. Mulai dari tahun berapa? Saya tulis nih, 2000. Kemudian mau berakhir di mana? Misalnya periode 10 tahun, berarti berhenti di tahun 2009. Oke, sudah sini, work file belum kita perlukan, page juga belum kita perlukan, kita langsung oke kan. Oke. Nah, ini kita buka dan membuat work file baru. Gitu. Nah, kemudian apa ini resid? Residual itu berarti masih ingat ya persamaan fungsi konstanta yang alfa sama dengan beta 0 plus beta x1 plus beta x2 plus error. Jadi kalau saya buat di Anonet sebelumnya para mahasiswa memahami mengenali model regresi linear sederhana dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ketika kita berusaha menggunakan analisis dua variabel atau lebih, berarti itu sudah mencakup variabel tidak bebas lainnya. Nah, kemudian dalam konteks ini kan datanya masih 0, Anda tinggal lakukan editing, kemudian isi berapa? 2.30, kemudian 2.40. Begitu kan datanya 10 tahun ya. Oke, kemudian misalnya 3, atau saya tulis angka bulat lah ya, nggak pakai titik ya, 2.300, 2.400, kemudian ini 00-nya diabaikan. Seterusnya kita buat angka acak. dan seterusnya. Nah, dalam rangkaian ini, dalam membuat seri data, itu perlu dipahami untuk menginput kan seperti itu ya caranya menarik data. Nanti saya sudah memberikan modul untuk pelatihan terkait data, kemudian
Kemudian kita buat model variabel baru. Ini saya close dulu. Kita buat model variabel baru pada data ini. Saya taruh di sini. Gitu ya. Kemudian kita coba lakukan analisis dengan model sederhana. Pilihannya dua sebenarnya. Kalau Anda mau gampang untuk menginput dan tidak manually membuat, itu bisa menarik pada Excel dengan mengimport. Namun kalau misalnya ingin ya, ini saya rekam, jadi silakan untuk mengulang lagi rekaman yang ada. Kemudian Anda bisa membuat pengolahan karena konsepnya adalah misalnya saya buat data, kita stop, saya buka dulu. Saya stop dulu ya, saya tarik data yang baru dalam Excel. Ini saya bikin data sampai 2010 di Excel ya. Kemudian saya membuat contohnya X dan Y. Misalnya X ini adalah promosi dan Y-nya adalah penjualan. Ini disebut data series. Promosi misalnya dalam juta, 23, 34, 45, 56, 34 lagi, 33, 36, sorry, 32, kemudian 67, 35, 36. Kemudian penjualannya 55, 32, 33, 45, 76, 75, 45, 44, 51, 53. Oke. Kemudian saya simpan. Ya, datanya dua variabel ini, variabel satu bebas, satu terikat, promosi dan penjualan. Ini saya save as di diskusi aja, nanti kita tarik yang lebih mudah. Oke, kita buat ya latihan regresi data deskriptif dulu ya, data deskriptif. Nah, kita mulai dari Excel. Ekonometrika kelas TK. Kita save. Kemudian setelah di save, balik lagi. Ini kan kita bikin data di Excel, di worksheet Excel. Kemudian saya stop lagi, saya tarik dia. Kita buka dulu ETS-nya. Kemudian saya akan import data tadi. Import from file. Kan filenya kita sudah simpan tadi ya. Oke, kemudian kita lihat. Latihan, nah ini dia ya, latihan STM. Oke, lihat ya. Nah, di sini nih. Anda ulang-ulang aja buat latihan ini dulu. Next, kemudian next lagi. Finish. Next. Itu udah di finish. Oke, kita finish. Yes. Nah, ini dia data yang kita tarik tadi dari Excel ya. Yang ini saya nggak usah tarik, saya tutup dulu. Kita main sama yang ini dulu. Main sama yang ini dulu. Nah, clear ya importnya ya. Ketika sudah mengimport data dari Excel, kemudian yang berikutnya tugas, biasanya ada tugas. Lakukan analisis deskriptif atau buat grafik gitu. Buat grafik. Gimana caranya buat grafik, Bu? Quick, kemudian di sini ada generate series, so kemudian graph. Graph-nya kita klik, mana yang mau kita grafikkan. Misalnya penjualan. Sini ya, penjualan. Define, not define. Berarti kita masuk dari ketika kita melakukan quick grab, grabnya kok nggak mau keluar ya? Grab.
Apakah kita lihat dulu deskriptif statistik seriesnya? Oke, di sini. Seriesnya outgroup. Deskriptif statistik kami sampelnya. Expression penjualan. Oke, di sini kita panggil penjualan, kemudian kita view-nya dengan graph. Enggak lemot laptop saya ini. Nah, di sini pilihan line, bar, spike, mau kayak apa grafiknya. Oke, basic graph dengan line, kemudian akan dilihat hasilnya. Nah, ini adalah data untuk si promosi tadi. Oh, sorry, ini data penjualan yang saya tarik ya. Kemudian kalau kita mau mengoprek lagi data statistiknya, ya saya view lagi. Anda tinggal grup membernya apa. Di sini ada banyak pilihan, ada spreadsheet, data, descriptive stat, covarian. Covarian itu maksudnya hubungan antar variabel ya. Kemudian parallelogram ini untuk data normalitas, kan kita udah belajar tentang pengujian hipotesis, pengujian dan penyembuhan asumsi klasik, heterokedasticity dan multi-call atau auto. Tapi saya belum ke situ. Kita lihat dulu cara mengoprek atau cara main-main dengan deskriptif gitu. Satu langkah pertama adalah Anda harus buat dulu di tabel Excel, kemudian diimpor untuk mudah daripada kita nyusun quick kemudian membuat prop variabel baru. Yang paling efektif, yang paling cepat adalah dengan mengimpor data kita. Kemudian yang kedua adalah membuat analisis statistik. Statistik apa? Mean, median, modus, quartile, squenesis, kemudian apa lagi? Mean, median, modus, apalagi selain itu rata-rata, varian, standar deviasi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian saya tutup lagi nih ya. Yes, tutup. Kita lihat di sini. Ini saya buka kontrol. Kita buka ini open. S group. Datanya kayak apa? Nih, data yang dalam Excel kan bentuknya udah kayak gini ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita ingin, saya belum melakukan regresi ya. Saya baru di tahapan ini kita bersama adalah bisa mengimpor data, melakukan formatting. Yang kedua adalah melakukan analisis deskriptif. Gitu. Nah, kalau itu sudah bisa, nanti mudah. Tinggal meregresi gimana Bu? Nanti step berikutnya kita akan lakukan regresi. Nah, pasti siswa harus memahami bagaimana melakukan analisis deskriptif. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, view. Setelah Anda mengimpor, kemudian dikontrol dan dipanggil, kita lakukan view. Di sini ada group member, spreadsheet, data variable, graph, yang tadi ya, grafik. Kemudian deskriptif statistik. Deskriptifnya mau pakai apa? Mau common, mau sama-sama barengan antara promosi dan penjualan tadi, atau mau individual? Oke, kita common kan kita sudah ambil contoh yang individual kan, kita common. Nah, dipanggil semua. Ini disebut analisis deskriptif, gitu. Kemudian Kemudian kalau kita bisa melihat dari data yang ada di sini ya, di sini kan ada mean, median, maksimum, minimum gitu ya. Berarti penjualan rata-ratanya sebesar ini. Kemudian nilai tengah itu posisi yang berada di tengah ya, bukan berarti nilai rata-rata. Kalau median itu berarti letaknya. Letak di tengahnya adalah 52, ada penjualan dan promosi 34. Ini juga perlu Anda lakukan. Jadi hal yang paling penting setelah mampu mengolah atau mengoperasionalkan alat sebagai alat bantu tools, gitu, instrumen dalam ekonometrik atau statistik, Anda itu paling penting dan prinsip adalah bisa menginterpretasikan, menerjemahkan, kemudian menyampaikan apa maksudnya. Itu yang paling penting. Di sini ada maksimum, kemudian ada minimum, berarti angka paling tinggi, kemudian angka paling rendah pada penjualan. Ini kalau deskripsi atau tesis biasanya dieksplorasi.
Untuk apa sih Bu? Ya untuk tahu mana penjualan yang tertinggi pada periode 10 tahun tadi, mana yang paling rendah. Kemudian promosi juga gitu, berapa besar promosi yang dilakukan, yang terendah berapa, itu dieksplanasi, dijelaskan secara detail pada skripsinya, kayak gitu. Kemudian squeeness itu berarti titik puncak, jadi ada keruncingan dan kelebaran, kemencengan, runcing dan menceng. Mungkin pernah di statistika juga kita ulang ya, pelajari juga squeenosis dan kurtosis. Jadi yang namanya normal data itu kan semua menyebar normal, nggak ada yang sama semua, nggak ada yang tinggi semua kan rata menyebar. Tetapi yang paling runcing, yang paling tinggi itu biasanya yang kecil angkanya. Jadi kan kalau data itu tipikalnya seperti ini kan, set gitu ya. Kalau dia menceng ke kiri, kemudian ada yang menceng ke kanan, kayak gitu. Ini disebut squeenosis, kurtosis, berarti runcingnya ke atas puncak gini, atau dia runcingnya agak-agak melebar-lebar gitu, begitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian Jakbera ini untuk menghitung normalitas data. Data itu normal nggak? Data disebut normal kalau dia memenuhi asumsi yang kayak gini. Nah, data tidak normal kalau dia datanya cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan. Normal itu menyebar secara baik, bentuknya kayak lonceng. Nah, kemudian ini sum adalah nilai rata, kemudian ini adalah deviasi, berarti rata. Jadi data yang bagus tuh kalau datanya sama gitu ya. Maksudnya kalau rata-ratanya 5, dia semuanya di angka 5. Tetapi kalau ada yang 10, 15, berarti rata-rata tidak baik, terlalu jauh dari nilai yang ideal. Ini disebut analisis deskriptif. Jadi kalau saya kemarin minta lakukan analisis deskriptif pada data Anda, itu maksudnya tarik data panelnya, tarik data time series-nya, kemudian Anda main-mainlah dengan analisis deskriptif. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Saya tutup lagi, saya coba ulang ya. Ini mungkin sudah dipahami. Paling enak tuh kalau mempraktekkan sebenarnya. Tapi karena kita punya kendala, prakteknya bisa dilakukan setelah ini terhadap data Anda. Pertamanya adalah data time series yang pertama dan data cross section-nya gitu ya. Panel juga bisa Anda olah bagaimana kecenderungan atau bagaimana data itu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih gunanya deskriptifin, Bu? Ya, kita akan tahu karakter data. Jadi dia konsepnya seperti apa, bentuknya, seperti cerita orang gitu ya. Orang itu gimana sih tipikalnya, apa sih yang dia sukai, bagaimana kecenderungannya. Itu kan dilihat kalau kita explore ya. Kita menceritakan kriteria, karakternya, bagaimana wujudnya, itu dengan cara kalau manusia bisa kita diskusi. Tapi kalau data, itu kita harus buka bagaimana rata-rata dia, apa yang paling tinggi, kemudian bagaimana. Itu gambarnya bisa dilihat dari analisis deskriptif. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan tadi kalau saya sampaikan melakukan melakukan analisis atau eksplorasi deskriptif. Nah, kalau ada pertanyaan berikutnya, buatlah grafik, biasa gitu ya. Buatlah grafik, berarti open, kemudian open S group lagi, sini open S group, view grafnya mau diapain dengan grafiknya gitu. Itu berarti kita bisa membuatnya dengan seperti ini. Graph data, row ya. Kemudian kasusnya non single graph, misalnya kita buat line atau XY line lah, karena X dan Y variabel. Nah, mumet ya, mumet tuh artinya bingung, bulat soalnya datanya. Memang kan kita bikinnya, saya tadi buatnya acak, saya ulang lagi, kita buat lagi data dengan graph. Kemudian digrafikan mau pakai apa datanya, ini muter lagi. Oke. Bar, misalnya pakai bar. Oke, data bar tuh. Penjualan yang biru, promosi yang merah. Ini juga bisa dibuat deskriptif pada skripsi atau pada tesis atau penelitian yang dilakukan. Gitu. Jadi,
Cara nyimpannya gampang ya, cara nyimpannya. Ini kita freeze. Kemudian nah ini simpanan kita nih. Terus namain deh. Apa ini? Grab descriptive. Grab descriptive. Oke. Tuh dia udah nongol ini. Grab descriptive. Kita tutup pun nanti kita ambil. Kita tutup itu. Ya. Jadi ini bisa disimpan, kemudian bisa copy to clipboard, kemudian taruh di Word, baru dikata-katain. Maksudnya dijelaskan kalau ada pertanyaan atau tugas. Jadi yang Anda pindahin ke Word itu adalah yang kopiannya. Kalau data ini disimpan, nanti di-save. Jangan nggak di-save ya, nanti kalau dipanggil bisa keluar tuh formatting Anda. Kemudian kita ulang lagi. Ini saya panggil, klik-klik. Kalau mau diklik satu, berarti dia keluarnya satu doang datanya. Tapi kalau mau diklik dua, berarti kita kontrol kiri pegang bawah, kita buka S group lagi. Nah, di sini dia. Kemudian view, apa yang mau kita olah? Deskriptif sudah tadi, grafnya sudah. Statistik itu cuma, deskriptif itu cuma dengan ini ya. Kita belum melakukan uji hipotesis, kita belum melakukan uji regresi, kita belum melakukan uji normalitas multi-call, hetero, dan seterusnya. Ya karena saya pengennya mahasiswa dapat walaupun sedikit tapi digunakan. Daripada saya bahas banyak, terus nggak ada yang ngerti. Itu kemarin jadi masalah gitu bagi prodi, karena tujuan dari perkuliahan ini adalah membantu mahasiswa dalam melakukan operasional dan pengolahan data. Kemudian bisa menerjemahkan secara baik persamaan dan fungsi gitu. Nah, kalau kita lihat line and symbol, kemudian ini yang merah adalah promosi, yang biru adalah penjualan, kan kelihatan ya di tahun 2005 jualannya naik padahal promosi nggak ada. Kebalik nih fenomenanya, analisisnya. Ini sama ya, Anda mau freeze dulu, freeze, kemudian name, grab. Oke, sudah dapat ya, disimpan. Aduh, saya ketarik lagi nih. Sini di freeze nih, kemudian di name. Name ini adalah deskriptif line. Oke. Karena dia ada ini, ada apa jarak, nggak boleh ada jarak ya. Di sini deskriptif line. Jadi nyambung gitu. Nah, udah. Baru kita copy to clipboard, kemudian kita masukkan ke misalnya di sini. Ini masih kelihatan views-nya ya. Saya tadi copy, kemudian saya akan pindahkan ke sini, ke Word kosong. Ctrl V. Kemudian di Ctrl V yang mau. Oke, sudah. Nah, baru di sini Anda buat analisis deskriptif berdasarkan kecil banget jadinya. Oke. Berdasarkan line grab. Terlihat ada variasi dan terkaitan antara promosi dan penjualan. Karena pada tahun mana ini 2003, 2005 dan 2008 kegiatan promosi yang dilakukan tidak searah
dengan tingkat penjualannya, atau slope itu kemiringan slope-nya gitu. Ada hal yang perlu diteliti lebih lanjut terkait, ya, misalnya kita buat analisis lanjut terkait kondisi tersebut. Kemudian berdasarkan, misalnya ya berdasarkan kita stop, kemudian kita copy lagi. Saya copy lagi yang tadi. Itu saya panggil lagi karena kalau di share screen itu nggak bisa langsung ngambil stop terus buka lagi yang lain. Saya ingin membuat analisis deskriptifnya. Ini saya close. Tadi deskriptif analisis belum disimpan ya. Kita lakukan open as group, kemudian oke. Ini saya tarik lagi, saya buka deskriptif start-nya, kamu. Nah, ini saya ingin simpan. Saya name lagi, name. Nggak saya freeze karena grupnya nggak perlu di-freeze juga nggak apa-apa sebenarnya, cuma akan menimpa analisis yang lain gitu ya. Grup statistika. Oke, di sini sudah ada. Kita coba grup statistika buka. Ada, karena udah dinamakannya tadi. Baru kita copy ini, copy. Oke. Kemudian kita pindahkan ke Word tadi, karena kan saya harus melakukan analisis terhadap deskriptifnya. Mana Word tadi? Ini data Word kita. Kemudian saya akan lakukan analisis terhadap si ini. Oke, sudah keluar. Ini dia ya. Ini adalah Word-nya. Nah, Word-nya ini baru kita analisis lagi di bawah. Jangan lupa Anda buat judul tabelnya, tabel analisis deskriptif. Tabel analisis deskriptif. Data apa? Data promosi dan penjualan. Itu ya, kalau di rumah saya disuruh belanja dulu nih pagi-pagi. Padahal emak-emaknya lagi ngajar ini ya. Oke, kemudian ini kalau pengen bagus itu kita kasih garis lah ya biar agak rapi. Tapi kalau jurnal artikel internasional itu nggak suka ada border kolom, dia sukanya baris. Jadi bagusnya sih memang nggak perlu dikasih garis, no border gitu ya. Nah, kita kasih warna aja lah. Di sini. Oke. Ini sih nggak prinsip, tapi estetik ya. Tetap diperlukan estetik. Nanti baru dianalisis di bawahnya. Setiap ada tabel harus Anda analisis. Rata-rata bahasanya standar, nanti di bawahnya nih. Dari tabel di atas diketahui. Saya simpan nanti ya, saya sharing di LMS biar Anda masih ingat. Dari tabel di atas diketahui nilai rata-rata penjualan sebesar ini. Kenapa nggak bisa keluar? Oh, ini masih dalam border, masih dalam baris, jadi saya coba cut dulu. Cut. Oke, saya turun ke bawah. Oh, dia masih border ya. Masih di di dalam range ini nih, garis tabel yang ada di sini. Ini jangan sampai masuk tabel aja. Oke, sini kayaknya. Ini gede. Rata-rata penjualan berapa? Disebutin di sini kan ada datanya tuh 49,636 sekian, promosi sekian, sehingga nggak usah diambil kesimpulan karena ini kan deskriptif. Ketika
mereka belum bisa mengambil kesimpulan kecuali ada beberapa data yang panjang dan ceritanya banyak. Kayak gitu. Saya simpan dulu atau pulang. Jadi tadi praktikum untuk analisis deskriptif. RTM. Oke, kemudian rata-rata penjualan dalam 49,636. Sementara rata-rata jumlah promosi, kita nggak tahu ini satuannya apa, bisa rupiah, bisa unit, tapi ini tadi sampel dadakan gitu ya, kayak aku dadakan. Kita buat dan lakukan seperti itu, 39. Kemudian nilai tertinggi penjualan, lihat dari maksimumnya, kemudian nilai terendah. Ini yang disebut analisis deskriptif. Gitu. Saya simpan nanti, saya bagi ya ke VT atau ke LMS-nya. Oke, jadi yang perlu Anda pahami yang pertama adalah bagaimana menarik data, mengimpor, kemudian bagaimana melakukan analisis deskriptif, kemudian melakukan penyimpanan pada file, dan baru kita akan lanjut kepada analisis yang lain. Nah, untuk harapan saya, para mahasiswa sih memiliki tools untuk melakukan pengolahan, karena kan di UTS nanti Anda harus, saya cuma nggak terlalu muluk-muluk. Tadinya banyak yang ingin saya harapkan, tapi karena ini sudah kita punya kendala, nggak bisa ketemu, kemudian mahasiswa juga punya, ada yang laptop nggak ada yang programnya belum diinstal, maka banyak hal yang mungkin tidak bisa secara maksimal kita dapatkan. Tapi saya mohon semua mahasiswa itu semuanya berusaha gitu ya, berusaha untuk bisa mengakses Evius. Paling enggak itu tahu alat olahannya, kemudian alurnya. Belajar kelompok lah. Mungkin harapan saya kalau ada yang 3 atau 4 orang punya, ya bikin break room, kemudian belajar kelompok, latihan. Ini sederhana, jadi saya nggak kejar banyak. Ada pertama dalam pertemuan kali ini adalah format narik impor data bisa, kedua kemudian melakukan analisis deskriptif dengan membuat line graph dan membuat format ada deskriptif sederhana. Gitu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Rangga? Ada yang mau ditanya, Vicky? Dia? Tidak, Bu. Yang paling, ya saya pelan-pelan ya, soalnya daripada nggak dapat semua, mendingan saya arahin belajar untuk bisa operasional walaupun sedikit, tapi bisa digunakan untuk skripsi Anda. Tuh. Gitu, Fik. Fikri, Rosiana, Dwi. Ada yang mau tanya, Norma, Urmila? Ini mahasiswanya jangan-jangan masih tidur ya? Dosennya udah ngobrol ngalor ngidul. Adakah? Saya mengerti, alhamdulillah. Tadi sambil ngerekam juga.